Halo, perkenalkan nama saya Friska. Di video kali ini saya akan membahas mengenai topik pembiayaan pendidikan melalui bank syariah sebagai contoh kasus. Dalam video kali ini akan dianalisis dan disajikan beberapa pertanyaan melalui video ini yang akan saya paparkan. Di video kali ini yang akan pertama saya bahas itu mengenai apa perbedaan atau penyaluran dana pada bank syariah serta perbedaannya dengan bank konvensional. Yang pada pertanyaan pertama tadi saya akan menjawabnya dengan perbedaannya secara mendasar. Dimulai itu dari sistem operasionalnya. Perbedaannya dengan bank konvensional dan bank syariah itu dapat dilihat dari sistem operasionalnya. Kepada bank syariah, sistem operasionalnya itu harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan pada bank syariah. Sedangkan pada bank konvensional tidak berlaku dalam dunia perbankan konvensional. Tetapi bank konvensional akan dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian, jadi secara singkatnya, bank syariah menjalankan sistem operasionalnya itu dengan menerapkan prinsip-prinsip serta aturan-aturan yang berdasarkan syariat Islam. Sedangkan untuk bank konvensional sendiri menjalankan sistem operasionalnya dengan menerapkan sistem pemerintah yang ada. Kemudian dilihat dari cara membagi keuntungan, bank syariah sendiri yang seperti kita tahu dia tidak menerapkan atau mengadakan sistem bunga pada layanan mereka. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam. Jadi teman-teman pada sistem bank syariah tersebut tidak menjalankan yang namanya itu bunga. Sedangkan di bank konvensional sendiri sudah jelas mereka itu pasti menjalankan dengan yang adanya bunga. Kemudian bank syariah sendiri menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Sedangkan dalam bank konvensional dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank konvensional sendiri secara usaha dan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga lainnya. Kemudian dari segi metode transaksi, kalau pada bank syariah, transaksi yang terjadi dalam bank ini tentu berbeda dengan bank konvensional. Karena secara khusus transaksi ini telah diatur berdasarkan Fatwa MUI atau antara lainnya yaitu al-mudarabah atau bagi hasil, kemudian al-musyakarah pengkongsian atau al-musakat yakni kerjasama tani. Sedangkan pada bank konvensional itu hal yang sama tidak ditemukan pada bank syariah, sebab semua aturannya itu berdasarkan dengan pemerintah Indonesia serta badan hukum yang berlaku di Indonesia. Poin-poin yang telah dipaparkan dilansir dari Bank Syariah Indonesia atau bankbsi.co.id. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa pembiayaan pendidikan menjadi fokus penting dalam penyaluran dana oleh bank syariah? Karena pada dasarnya prinsip bank syariah tersendiri untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip bank syariah yang ada, karena terkhusus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni untuk menekankan kesejahteraan sosial. Selain itu, pembiayaan pendidikan membantu meningkatkan akses dan juga kualitas pendidikan sehingga gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian,
Kemudian, pembiayaan pendidikan menjadi salah satu cara oleh Bank Syariah untuk meningkatkan pendidikan yang lebih maju serta membantu masyarakat Islam untuk menjadi lebih baik, mandiri, dan berdaya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana Bank Syariah memastikan bahwa pembiayaan pendidikan yang disalurkan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, baik, dalam hal ini Bank Syariah harus benar-benar memastikan bahwa pembiayaan yang mereka salurkan itu harus benar-benar sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah yang berlaku. Dalam hal ini, akad yang telah mendapat fatwa dari DSN atau MUI. Untuk penjelasan lebih detailnya, yakni yang pertama yaitu akad yang harus sesuai dengan prinsip syariah, bahwa contoh akad yang bisa digunakan adalah akad mudharabah atau bagi hasil atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua itu adanya analisis kelayakan bisnis. Dalam hal ini, pihak bank akan melakukan analisis kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pendidikan. Kemudian penyaluran dana yang sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini, pihak bank harus memastikan bahwa pembiayaan tersebut harus digunakan seperti untuk biaya pendidikan, yakni biaya kuliah, biaya pendaftaran, biaya buku, dan biaya asrama lainnya. Dan poin berikutnya yaitu adanya pencegahan riba. Dalam hal ini, Bank Syariah tidak melakukan yang namanya pemberian bunga ataupun riba, karena pembiayaan pendidikan di Bank Syariah yaitu menggunakan prinsip bagi hasil atau akad yang tidak melibatkan riba. Kemudian pertanyaan yang keempat itu, apa saja produk atau instrumen keuangan yang digunakan oleh Bank Syariah untuk membiayai pendidikan? Dalam hal ini, Bank Syariah menggunakan beberapa produk pembiayaan untuk mendanai pendidikan. Seperti yang kita tahu adanya yaitu ijarah, mudharabah, atau murabaha. Seperti yang kita tahu, murabaha yaitu Bank Syariah membeli barang atau jasa pendidikan seperti biaya kuliah, buku, ataupun perlengkapan lainnya dari produsen ataupun penyedia. Kemudian menjualnya kembali dengan nasabah dengan tambahan margin keuntungan. Kemudian ada yang namanya ijarah, yakni Bank Syariah menyewa atau mengijarah aset pendidikan seperti tempat tinggal selama perkuliahan kepada nasabah. Nasabah membayar sewa bulanan atau periode tertentu kepada bank. Kemudian ada yang namanya mudharabah, yakni Bank Syariah menerima dana dari nasabah sebagai pemilik modal untuk diinvestasikan ke dalam proyek-proyek seperti misalnya pembiayaan dana program beasiswa atau pengembangan fasilitas lainnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana proses pengajuan dan penyaluran pembiayaan pendidikan melalui Bank Syariah. Proses pengajuan dan penyaluran dana tersebut melibatkan beberapa tahap, yakni dari proses permohonan hingga lanjut ke pencairan dana. Proses ini umumnya mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti akad mudharabah ataupun ijarah. Dalam hal ini, ada beberapa tahapan dalam pengajuan dana untuk biaya pendidikan, yakni dalam tahap pengajuan yang pertama itu harus menentukan jenis pembiayaan, menyiapkan dokumen, mengajukan permohonan, analisis dan verifikasi, serta persetujuan pembiayaan. Kemudian untuk dalam tahap penyaluran, yakni ada penandatanganan akad, pencairan dana, dan juga monitoring. Lanjut ke pertanyaan yang keenam itu mengenai apa manfaat dan dampak sosial dari pembiayaan pendidikan melalui Bank Syariah bagi masyarakat. Tentunya pembiayaan pendidikan melalui Bank Syariah ini menawarkan manfaat sosial yang paling signifikan.
yakni terutama dalam meningkatkan akses serta kualitas pendidikan dan juga kualitas sumber daya manusia. Ada beberapa manfaat sosial. Yang pertama itu meningkatkan akses pendidikan. Dalam hal ini, pembiayaan syariah membantu keluarga dengan pendapatan terbatas untuk mengakses tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi serta pendidikan yang lebih baik untuk sumber daya manusia. Kemudian yaitu adanya peningkatan kualitas pendidikan. Dan dana yang dialokasikan untuk pendidikan dapat kita gunakan untuk meningkatkan fasilitas kurikulum serta mendukung penelitian dan pengembangan. Kemudian yaitu mendorong perilaku keuangan yang bertanggung jawab, dan yang terakhir meningkatkan solidaritas sosial. Dalam hal ini pembiayaan syariah yang melibatkan masyarakat dalam prosesnya seperti melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat meningkatkan rasa persatuan dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, pembiayaan pendidikan melalui bank syariah banyak sekali dampak sosial yang positif bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan akses pendidikan yang jauh lebih baik dan jauh lebih maju, serta mendorong perilaku keuangan untuk lebih bertanggung jawab. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penyaluran dana untuk pembiayaan pendidikan melalui bank syariah dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Dalam hal ini, tantangan utama dalam penyaluran dana pembiayaan pendidikan bank syariah itu meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, persepsi yang salah tentang bank syariah, serta keterbatasan produk syariah yang relevan, serta persaingan bank konvensional. Ada beberapa penjelasan lebih rinci mengenai tantangan dan juga solusi. Tantangan yang pertama itu rendahnya literasi keuangan syariah. Dalam hal ini, masyarakat itu belum memahami lebih dalam bagaimana konsep dan produk tentang keuangan syariah. Jadi dalam hal ini, masyarakat itu kurang memahami secara lebih dalam memahami konsep-konsep yang ada pada bank syariah, sehingga dalam hal ini kurang tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah. Yang kedua itu persepsi salah tentang bank syariah. Untuk poin yang kedua ini, seperti yang kita tahu, bank konvensional lebih unggul dari bank syariah, karena banyak yang menganggap bahwa bank syariah tidak lebih unggul dari bank konvensional, baik dari segi keuntungan maupun terhadap syariah. Untuk poin yang ketiga itu keterbatasan produk syariah. Produk syariah yang tersedia mungkin belum memenuhi berbagai kebutuhan. Dalam hal ini mungkin produk syariah belum memadai apa saja kebutuhan masyarakat. Misalnya itu biaya kuliah, SPP, ataupun biaya hidup. Kemudian itu adanya persaingan dengan bank konvensional. Dalam hal ini, seperti yang kita tahu, bank konvensional dia itu memiliki jaringan serta jangkauannya itu yang lebih meluas. Dimulai itu dari produk dan teknologinya, seperti produknya yang lebih beragam dan juga teknologinya itu lebih maju. Kemudian kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Banyak beberapa lembaga keuangan syariah itu kesulitan mendapatkan tenaga kerja karena belum begitu mendalami kaidah atau prinsip-prinsip
syariah sehingga tidak memiliki keahlian ataupun modal untuk mereka memahami apa-apa saja serta aturan-aturan apa saja yang ada pada bank syariah. Adapun beberapa solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama itu kita harus melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi. Dalam hal ini baiknya kita melakukan seperti adanya kampanye, seminar, serta beberapa kegiatan yang dapat mengedukasi bank syariah tersebut agar masyarakat lebih paham tentang bank syariah serta memahami lebih dalam produk dan layanan bank syariah. Kedua itu pengembangan produk syariah yang inovatif. Dalam hal ini bank syariah harus perlu mengembangkan produk dan layanan serta pembiayaan pendidikan yang lebih beragam agar memenuhi kebutuhan masyarakat, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk biaya kuliah, SPP, biaya hidup, atau bahkan biaya sekolah maupun pesantren. Yang ketiga itu harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam hal ini bank syariah harus perlu meningkatkan kualitas pelayanannya, termasuk pada saat kecepatan proses transaksi, mempermudah dalam mengakses layanan dan kejelasan informasi agar menarik perhatian lebih bagi para calon nasabah. Kemudian itu harus meningkatkan yang namanya SDM. Dalam hal ini bank syariah harus perlu dan secara terus-menerus meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang sumber daya manusia, baik dalam hal pemahaman maupun keahlian mereka secara teknis, agar dapat memberikan pelayanan yang baik serta pelayanan yang berkualitas agar dapat menarik minat calon nasabah nantinya. Kemudian itu ada diversifikasi produk dan juga layanan. Dalam hal ini bank syariah itu perlu meluaskan segmentasi pembiayaan dan juga perlu adanya pengembangan produk yang lebih beragam. Dan yang terakhir itu harus ada yang namanya penguatan regulasi dan juga infrastruktur. Dalam hal ini pemerintah perlu memberikan dukungan regulasi dan infrastruktur yang lebih kuat untuk lembaga agar lembaga keuangan non syariah lebih dapat efektif dalam menyalurkan pembiayaan pendidikannya. Oke, di video pemaparan saya yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai satu kasus, mengenai contoh pembiayaan pendidikan pada bank syariah. Dalam hal ini, contoh kasusnya yaitu bank syariah akan memberikan pembiayaan pendidikan kepada seorang mahasiswa dengan total uang senilai 10 juta. Nah, 10 juta ini akan digunakan selama 1 tahun untuk membiayai pendidikannya. Kemudian mahasiswa dan pihak bank tersebut sepakat dengan menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil dengan nisbah yakni 70/30. Atau kata lain, pihak bank akan mendapatkan keuntungan sebanyak 70% dan mahasiswa tersebut akan mendapatkan keuntungan senilai 30%. Jadi untuk proses lebih rincinya yaitu bank memberikan pendanaan pendidikan kepada mahasiswa sebesar 10%. Kemudian mahasiswa mengelola dana tersebut. Ketiga, hasil pengelolaan dana tersebut dibagi antara bank dan juga mahasiswa berdasarkan nisbah yang telah disepakati yakni 70/30. Kemudian bank syariah mendapatkan 70% dari hasil sedangkan mahasiswa mendapatkan 30% dari hasil tersebut.
Oke, baik. Sekian pemaparan materi saya di video kali ini mengenai bagaimana Bank Syariah menyalurkan dananya ke pembiayaan pendidikan dan juga pemaparan materi mengenai instrumen-instrumen keuangan dan prinsip-prinsip eh, kaidah atau aturan-aturan yang ada pada Bank Syariah serta penjelasan contoh kasus yang ada pada eh, Bank Syariah. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.